Nama saya Ayuna, peserta Latsar gelombang 6, golongan 2, angkatan 16, kelompok 2, dengan fasilitator Bapak Dr. Konrad Sawang MPD. Hari ini saya akan menyampaikan review materi agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar ASN. Konsep pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik mencakup partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. 3 unsur penting dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks ASN, yaitu penyelenggara pelayanan publik, yaitu ASN atau birokrasi, penerima layanan, yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Membangun budaya pelayanan prima. Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi pada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Budaya pelayanan yang baik akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme sebagai berikut. Budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerjasama tim dalam internal organisasi. Budaya berorientasi pada pelayanan prima harus menjadi dasar ASN dalam menyediakan pelayanan. Pemberian pelayanan yang prima akan berimplikasi pada kemajuan organisasi. 6 elemen yang akan menghasilkan pelayanan publik berkualitas, yaitu yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, penyediaan layanan yang sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, memberikan dukungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibel, penyediaan infrastruktur, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana. Secara berkala, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. ASN sebagai pelayan publik. Dalam pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa hal fundamental yang harus dipahami seorang ASN, yaitu pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan dengan bijak, dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik
memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan. Dalam pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik secara jelas mengatur bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik. Yang pertama, adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, cermat. Yang ketiga, santun dan ramah. Yang keempat, tegas, andal, tidak memberikan keputusan berlarut-larut. Yang kelima, profesional. Yang keenam, tidak mempersulit. Yang ketujuh, patuh pada atasan. Yang kedelapan, menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas. Yang kesembilan, tidak membocorkan dokumen atau informasi yang wajib dirahasiakan. Yang ke-10, terbuka dan mengambil langkah yang tepat. Yang ke-11, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik. Yang 12, tidak memberikan informasi yang salah. Ke-13, tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Ke-14, sesuai dengan kepantasan. Dan yang ke-15, tidak menyimpang dari prosedur. Nilai berorientasi pelayanan dalam Core Value ASN dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia. Pemerintah telah meluncurkan Core Values, nilai-nilai dasar ASN, yaitu ASN berakhlak dan employer branding, bangga melayani bangsa. Dengan akronim berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Secara lebih operasional, berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan beberapa kriteria, yakni ASN harus mempunyai kode etik. Untuk mendetailkan kode etik tersebut dapat dibentuk sebuah kode perilaku. Pegawai ASN harus menerapkan budaya pelayanan dan menjadikan prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Pelayanan yang diberikan harus merujuk pada standar yang ditetapkan institusi pemerintah. Dapat dibedakan dalam dua paradigma. Yang pertama, standar berbasis peraturan perundang-undangan. Yang kedua, standar berbasis kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan. Nilai dasar ASN yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Panduan perilaku berorientasi pelayanan ini yaitu kewajiban moral yang diharapkan dari ASN untuk mewujudkan tugas instansi atau unit kerja. Kewajiban moral ASN yang ditujukan dalam sikap perilaku terhadap apa yang dinilai baik atau tidak baik, pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari. Paduan perilaku atau panduan kode etik dari nilai berorientasi pelayanan bagi ASN dalam melaksanakan tugas, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Nilai dasar ASN yang selanjutnya adalah akuntabel. Akuntabel atau akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luas yaitu kepada publik. Panduan perilaku akuntabel ini yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. Kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas. Accountability is a relationship. Accountability is result-oriented. Accountability requires reporting. Accountability is meaningless without consequence. Accountability improve performance. Pentingnya akuntabilitas menurut Bowens pada tahun 2007 yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan akuntabilitas yang paling tinggi yaitu akuntabilitas stakeholder,
akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal atau perseorangan. Hal-hal yang paling penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menciptakan frame kerja akuntabilitas? Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Selanjutnya, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian, lakukan tindakan monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, dan evaluasi serta masukan untuk perbaikan. Nilai dasar ASN selanjutnya yaitu kompeten. Kompeten sendiri yaitu merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasi dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Kompetensi ASN sendiri terbagi 3. Yang pertama, kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi manajerial yaitu diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Sedangkan kompetensi sosiokultural yaitu diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. Panduan perilaku dari kompeten ini salah satu contohnya meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Prinsip membangun kompetensi ASN yaitu setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Sistem pengembangan kompetensi ASN ini terbagi 2, yaitu pendidikan serta pelatihan. Pendidikan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dengan tujuan memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir. Sedangkan pelatihan terbagi 2, ada pelatihan klasikal, juga ada pelatihan non-klasikal. Pelatihan klasikal sendiri yaitu pembelajaran tatap muka di dalam kelas paling kurang melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Sedangkan pelatihan non-klasikal melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta. Paling lama 1 tahun dan terlaksana atau dikoordinasikan oleh Landarin dan BKN. Nilai dasar ASN Nilai dasar ASN selanjutnya adalah harmonis. Arti pentingnya suasana harmonis dalam pelayanan ASN. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Suasana harmoni dalam lingkungan kerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Peran ASN dalam mewujudkan suasana harmoni ini yaitu posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang diskriminasi. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, PNS juga harus memiliki
suka menolong baik kepada pengguna layanan, membantu kolega PNS lain yang membutuhkan pertolongan. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya loyal. Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kalimat afirmasi yang dapat diucapkan setiap hari yaitu kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Panduan perilakunya yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan diri. Panduan perilakunya yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif. Yang terakhir, kolaboratif. Kolaboratif adalah proses bekerja sama untuk mengeluarkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang saling tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan masalah yang rumit. Panduan perilakunya yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Sekian review materi agenda 2 dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih.